Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Nah, ini seperti janji saya kemarin ya teman-teman ya. Kita mau ngulas ya, hati-hati kecil ya. Hati-hati kecil. Jadi HT ini lebih kecil dari UVK5 teman-teman ya. Jadi kalau kita punya UVK5 ini lebih kecil. Jadi saya ambil aja ya, di belakang ini ada kebetulan ada HT-nya. Ini UVK5 ya teman. Ini UVK5. Karena kita mau ambil spek yang lebih kecil dari ini. Contoh saja saya sandingkan dengan yang Baofeng UV5R ya. Baofeng UV5R ini masih lebih kecil daripada UVK5 teman-teman ya. Masih lebih kecil. Jadi ya kita ngambilnya yang kecil ya teman-teman ya. Nah itu kan lebih kecil, jadi lebih pendek lagi, lebih tipis. Jadi tetap saya ngambil yang paling kecil ya teman-teman ya. Jadi sudah naik sedikit yaitu VK5. Tapi kita bahas yang masih kecil-kecil aja dulu ya. Nah ini kita bahas HT-HT yang kecil ya teman-teman ya, HT-HT yang kecil. Nah sebelum kita bahas kan saya ngopi dulu teman-teman ya. Kita ngopi dulu. Nah kita ngopi, ini kopinya, kemudian ini alatnya untuk kita grinder ya, seperti kemarin kita pakai Simples teman ya. Nah Simples, kemudian ini kopinya udah jadi. Nah ini kopinya sudah jadi teman, kopi hitam. Nah kemudian ada yang tanya, Om Edi pakai mikrofon apa itu? Apakah mikrofon yang dimaksud ini ya teman-teman? Ini mikrofon saya pakai Maono ya, Maono PM 461 ya, 461S. Jadi mikrofon USB, jadi USB kondenser Maono PM 461S. Jadi ini langsung dari mikrofon ini masuk ke handphone yang ada di depan sana ya. Jadi ini ya sederhana sekali, kita nggak ada yang mewah di sini ya, karena maklum ya, kita ini bukan channel besar, kita channelnya biasa-biasa aja. Jadi ya semuanya kita sesuaikan dengan budget teman-teman ya. Sesuaikan dengan budget ya, yang penting Anda bisa mendengarkan suara saya dengan enak, kemudian gambarnya jelas, itu aja udah cukup ya. Karena kalau kita mau tambahin dengan kualitas yang lebih lagi ya mungkin akan berbeda teman-teman ya. Cuman akhirnya nggak bisa beli HT karena udah kepake semuanya untuk beli mikrofon sama mungkin kamera ya teman-teman. Jadi ini mikrofon juga saya terima kasih juga buat Aquos ya, waktu itu dari Aquos yang ngasih nih mikrofon ya. Jadi waktu itu dari Aquos memberikan saya mikrofon ini untuk kita pakai untuk review teman-teman. Terima kasih banyak ya udah di support kita untuk mikrofon. Oke teman-teman, kita akan bahas ya satu-satu ya. Ini ada beberapa HT yang udah saya kumpulin di sini, dan ini saya udah pilih-pilih ya. Di sini ada Nikom, kemudian ada Foscom, kemudian ada Baofeng juga. Tapi ini yang dual band teman-teman ya, dual band tombolnya lengkap ya. Jadi saya akan sampaikan itu dual band tombolnya lengkap kecil ya. Kemudian di sini Baofeng ada dua ternyata, ada Baofeng lagi. Ini tapi ini Baofeng yang baru teman-teman. Ini Baofeng yang bisa fast copy. Jadi Baofeng UV5R yang bisa ngopi ya. Nih. Kemudian ini Baofeng lagi teman-teman. Luar biasa. Keluarga Baofeng ini memang nggak main-main ya. Banyak banget produknya. Ini Baofeng lagi teman-teman. Ini UV5R mini. Namanya mini pasti udah jelas mini ya teman-teman. Dan ini adalah Escom UV5R mini, jadi saudaranya Baofeng ya. Masih sama ya teman-teman. Namun dari kesemuanya itu memang ada satu yang paling kecil. Ini tombolnya lengkap dual band. Ini ada Foscom FC21R. Tapi nanti kita akan bahas ya teman-teman. Nah sebelum kita bahas, kita seruput dulu kopinya ya. Bismillah. Mantap. Sekali lagi teman-teman ya. Oke. Jadi kopinya
kental. Ini benar-benar hitam banget teman-teman. Karena ini teman kita dari Bangka Belitung ngasihnya memang benar-benar hitam ya. Benar-benar di roastingnya benar-benar hitam banget. Jadi black, kopi betul-betul black ya. Oke teman-teman, kita akan langsung bahas ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 HT ya. Dan mungkin masih banyak sih yang lain-lain mungkin yang lebih kecil. Tapi kita belum ya. Oh, ada satu teman-teman ya. Mungkin saya kelupaan. Ada satu yang kecil. Sebentar, saya ambil dulu ya. Saya lupa. Kita ambil dulu. Oke teman-teman, ketinggalan satu. Ini ternyata Voskom juga teman-teman ya. Ya Voskom FC78R. FC78R ini sama dengan UV5R besarnya ya. Cuman ya agak lebar dikit. Tapi sama besarnya teman-teman. Kalau dengan UVK5 masih lebih besar UVK5. Ini masih lebih kecil ya. Oke. Mari kita bahas satu-satu. Jadi nanti mana yang worth it buat Anda ya. Karena ini kita akan tes untuk modulasinya untuk semuanya. Dan nanti kita ngujinya, kita ngetesnya kita pakai antena ini ya teman-teman. Antena ini satu antena untuk semuanya ya. Jadi nanti kita lepas semuanya yang ini. Antenanya kita ganti ya. Jadi satu-satu kita tes pakai antena UV17L aja ya supaya sama. Dan nanti kita tes satu-satu modulasinya mana yang lebih kenceng ya. Di antara ketujuhnya ini ada 7 ini ya teman-teman, ada 7 ya. Kita akan tes nanti gimana ya. Resipnya antenanya nggak usah dites. Resip mungkin, kemudian power mungkin ya. Dan kalau fitur sih ya jelas, fitur jelas yang UV5R mini ini udah jagoannya lah di antara semua ini pasti ya. Tapi ternyata enggak juga. Ini juga masih bisa ngelawan Nikon NK360 ya. Oke, kita langsung aja review dekat supaya teman-teman yang butuh radio kecil itu bisa mempertimbangkan mana yang akan dipilih. Oke, keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke, ini di depan kita sudah banyak bertebaran radio-radio yang akan kita tes ya teman-teman ya. Nah, kenapa saya ngambil Bofeng yang ini ya teman-teman? Kan Bofeng banyak tuh, yang UV5R banyak, ada merek Texas, ada merek macam-macam ya, ada WLN. Saya milihnya ini aja ya, milih yang ini ya teman-teman ya. Nah sebenarnya ada sih itu, nanti kebanyakan kepanjangan kita ngetesnya ya. Jadi kita wakili satu ini aja ya. Oke teman-teman. Nah dari kesemuanya ini kita akan tes mulai dari yang lebih tua dulu ya. Lebih lama dulu itu kayaknya ini baru ya. Baru keluar juga yang Bofeng ini. Mungkin ini ya, kita tes dulu yang ini. Ini juga Bofeng, ini adalah Bofeng UVB5 ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Di situ UVB5 5 watt. Ini radio terkecil dari Bofeng juga yang komplit ya. Artinya layarnya dan tombol-tombolnya lengkap ya. Di sini ya dual band dan bisa kasih nama juga di sini ya teman-teman, di HT-nya langsung ya UVB5 ini, sehingga memudahkan kita untuk mengoperasikannya. Dan yang jelas saya suka ya UVB5 ini ya, karena dia simpel juga ya. Cuman kalau di UHF-nya itu agak kecil powernya, tapi di VF-nya lumayan bagus ya. Oke teman-teman, jadi UVB5 ini dia cukup bagus ya teman-teman, tapi ya nggak waterproof ya. Oke. FM radio sudah oke, vokal juga cukup ya. Nah, mari kita coba tes ya untuk receive dari UVB5 ini. Kita coba tes receive-nya teman-teman ya.
Jadi kita tes receipt dari UVB5 ini apakah oke. Ini SQL-nya kita buka ya. Kalau belum bisa mereceipt, kita buka SQL-nya teman-teman ya. Wah, ini saya belum buka, udah bisa ya. Jadi bisa teman-teman ya. Nih, kita coba lagi. Tuh. Artinya UVB5 ini peka teman-teman ya. Bofeng yang cukup peka. Jadi ya oke lah, kualitas UVB5 nggak perlu diterapkan lagi, taruh aja dulu sana. Nah, kemudian radius selanjutnya itu ini teman-teman ya, ini Fastcom FC21R. Ini terkecil di antara semuanya, meskipun ya ini meskipun ada UV5R mini, tapi masih lebih kecil ya, masih lebih kecil punyanya FC21R teman-teman. Bener, yakin. Kalau Anda lihat secara dekat, kalau di sini ya, itu jelas-jelas di sini FC21R lebih kecil teman-teman. Oke, nggak ada masalah, kita akan coba tes receipt juga untuk ya. Belum buka SQL juga udah bisa ya teman-teman. Tuh oke ya. Oke, jadi Fastcom FC21R juga receipt-nya mantap banget ya. Jadi jangan khawatir dengan receipt-nya dengan FC21R. Kemudian selanjutnya, karena ini terakhir ya teman-teman, UV5R mini kan terakhir ini ya keluarannya. Jadi saya lanjutkan selanjutnya. Nah, ini kita masuk ke FC78R dari Fastcom lagi ya. Tadi udah Fastcom nih, Fastcom lagi, tapi ini agak lebih besar. Nah, ini besarnya sama dengan V5R ya. Cuman dia agak lebar teman-teman ya. Jadi kelihatan bongsor gitu ya. Oke, kita akan tes apakah dia bisa nge-receive seismograph. Kita coba ya. Nah, ini nggak bisa teman-teman. Kita coba buka SQL-nya. Siapa tahu dibuka SQL dia bisa teman-teman. Oh, langsung teman, bersih banget. Nah, ini ada getaran ya, Gunung Merapinya ada getarannya. Mungkin ada letupan di sana, jadi bergetar-getar dia. Oke teman-teman, jadi untuk 78R juga peka teman-teman, bersih banget ya. Ketika dibuka SQL-nya langsung keluar ya. Artinya sebenarnya ini peka banget, cuman ya itu tadi SQL-nya terlalu rapat ya. Oke, masih oke. Nah, selanjutnya karena Nikom ini juga baru teman-teman, jadi ini saya coba ini. Apakah yang Bofeng ini yang 2025 ini juga oke ya. Dan ini hanya ada di TikTok teman-teman ya. Di Shopee nggak ada nih. Jadi kalau Anda mau cari ini, Anda harus buka video saya yang ada di TikTok, terus Anda klik di situ linknya ya, yang Bofeng UV5R mini ini, bukan mini lagi, UV5R ini. Oke, jadi Anda klik aja di situ ya, karena ini beda teman-teman ya, nolnya juga banyak, kemudian angkanya juga beda ya, kecil. Kita coba ya. Kita coba teman-teman, ini nggak bisa, kita coba buka SQL-nya. Ini Nero dikasih white dulu karena seismograph itu lebar dia. Sorry, kita exit dulu. Bisa teman-teman, luar biasa. Ini bukan kaleng-kaleng teman ya, bukan kaleng-kaleng. Anda nggak percaya ya?
Ini boveng ini nggak sembarangan boveng teman-teman ya. Jadi kalau Anda mau beli boveng yang suaranya kenceng, kemudian ereknya bagus ya ini nih. Anda harus masuk ke TikTok saya. Kalau nggak bakalan dapat ya. Oke. Kalau nggak percaya ini saya ambil yang apa namanya? Yang benar-benar UV5R ya. Yang UV5R benar-benar tuh kayak gini layarnya. Anda bisa lihat ya teman-teman ya. Nah, itu seperti ini layarnya. Nah, ini kan akan kita coba tes ereknya. Kita bandingkan dengan boveng yang tadi ya. Kalau Anda nggak percaya, Anda bisa dengarkan aja hasilnya ya. Nih, nggak bunyi kan? Kita buka squelnya. Tuh. Itu teman hasilnya. Kita buka squelnya. Coba kita bandingkan dengan yang ini. Ini sama-sama UV5R, yakin persis ya. Cuman ini yang 2025 ini beda ini. Pokoknya beda. Pakai chip juga nggak bisa diprogram. Kalau ini pakai chip bisa. Nah ini saya belum nemu softwarenya yang ini. Nanti kita coba cari-cari. Tuh. Tuh. Beda kan teman-teman? Beda banget. Udah pokoknya resipnya beda. Kemudian teksnya juga beda teman. Lebih kenceng ini suaranya. Jelas lebih jos ya. Oke. Kita udah masukin ke sini. Ini masih termasuk jajaran resip bagus ya. Oke, kita masuk ke sini teman-teman. NK360 dari Nikom. Meskipun Nikom ini ya, merek baru tapi kita tes ya. Oke, nggak kaleng-kaleng teman-teman ya. Ini sudah unlock lagi, luar biasa. Pokoknya ini yang lain di antar sini semua. Ini yang paling oke. Kecil tapi unlocknya luar biasa. Bisa masuk di manapun, frekuensi bisa receive teman-teman ya. Oke, saya akan ke frekuensi seismograf. Kosong langsung teman-teman ya. Tuh keren banget kan, keren pokoknya ereknya bersih, mantap, nggak ada kresek-kresek, nggak ada splateran. Ini dia Nikom NK360 ya. Ini videonya udah saya buat kok. Yang penting kalau Anda di Shopee dapat udah ini NK360. Nah ini dia pendatang baru juga dari UV5R mini. Nah ini kita coba lihat ya. Kita coba dengarkan aja resipnya. Apakah bisa ngerisip apa enggak? Ya itu nanti kita coba dengarkan. Oke, kita akan coba buka squelnya karena kalau ditutup squel nggak bunyi ya. Nggak bunyi teman-teman, nggak bunyi. Itu dia nggak bunyi ya. Jadi tidak bisa ngeresip untuk pakai antena luar ya. Antena tinggi dia nggak mampu untuk UV5R mini. Nah ini yang merek Eskom. Saya pindah ke yang merek Boveng. Jadi nanti salah satu aja lah kalau untuk tes modulasi ya, perwakilan, karena kalau dua-duanya nggak bisa ngeresip kan sama aja. Jadi kita coba satu radio aja karena mereknya sama kok. Mereknya beda tapi tipenya sama gitu ya. Jadi nggak bisa. Kita coba buka squelnya. Sama saja teman-teman ya, tidak bisa mendengar apa-apa. Jadi ya seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi untuk Jawara Receive ya, Jawara Receive itu tadi
ada di Nikom NK360, ini jawaranya ya teman-teman. Kemudian yang kedua masih tutup square, bisa dengerin itu ini ya, ini sama ini. Tapi untuk kebersihan resipnya FC78R masih lebih unggul ya. Ini juga buka square, ini buka square, tapi kalau untuk buka square ini masih lebih unggul 78R, benar-benar bersih. Jadi untuk kualitas resip saya sih masih cenderung ke 78R. Kemudian masuk ke Baofeng ini UV5R karena ini juga bersih tadi. Terus masuk ke Voscom, kemudian masuk Baofeng ke UVB5. Seperti itu urutannya teman-teman. Dan terakhir ini ya teman-teman, ini terakhir. Kita untuk ukuran resip ya. Sekarang kita mau tes modulasi. Jadi kalau modulasi seperti apa kita tes ya. Kita coba mulai dari mana duluan ya. Oke, kita siapkan dulu recordingnya. Di jam 10 ya teman-teman. Nah, nih. Kita coba mulai dari mana dulu ya? Kita coba dari Voscom dulu lah ya. Nih. Kita tes suara teman-teman ya. Oke, nih antenanya saya lengkapin aja lah. Karena kalau terlalu lama pasang-pasang nanti ya. Kita pasang dulu aja antenanya. Kita setting dulu frekuensinya, baru kita langsung tes. Di sini banyak antena kok, kita bisa saling pakai ya. Kita copotin dulu, kita masukin ke sini. Jadi nanti kita tes ya. Seperti apa? Oh, ini yang mana tadi? Nah, ini aja. Kemudian masih ada ini, kita pakai antenanya ALN, sama aja. Kemudian tinggal satu ya, ini kita pakai antenanya ini, bisa kok, nggak apa-apa. Nah, kita setting frekuensinya dulu teman-teman ya, sesuai dengan. Oke teman-teman, ini radionya udah siap semuanya. Kita akan ready untuk ngetes ya. Mikrofon saya akan taruh mendekati monitor. Ini volume kita kecilin semua, hati-hati ini tidak ada yang volumenya hidup, supaya terdengar di receiver aja ya. Oke, saya deketin mikrofon ya teman-teman ya. Suara saya akan terdengar kecil ya. Nah, ini suara saya kecil ya, ini sudah situ ya. Kita coba dulu dari Voscom FC21R. Tes 1 2 3 3 2 1. Kita coba Voscom FC21R. Voscom FC21R dengan suara seperti ini. Oke teman-teman, kenceng banget. Setelah itu kita coba yang ini ya, Baofeng. Tes 1 2 3 3 2 1. Baofeng UVB5, Baofeng UVB5. UVB5 masih di bawahnya Voscom ya. Kemudian kita cek yang ini 78. 1 2 3 3 2 1. Kita coba FC78R 78R. Coba bandingin dengan ini ya. 1 2 3 3 2 1 21R 78R. Oke, sama ya. Hampir sama tapi masih besar dikit. 21R. Oke, taruh di sini. Nah, saya akan coba selanjutnya ini teman-teman ya, Baofeng baru ya. Coba tes 1 2 3 3 2 1. 1 2 3 3 2 1. Kita coba Baofeng UV5R 2025. Coba tes dengan ini teman-teman ya. Saya penasaran. 1 2 3 3 2 1 FC21R. Baofeng UV5R 2025. Ternyata Baofeng ini kenceng banget. Ini saya taruh di sini, di atasnya 21R. Oke, kita coba yang ini teman-teman ya. Nih, Nikom NK360. Mic-nya udah full. Kita coba.
123.321 Nikom NK 360. Saya coba cek mic gain-nya apakah betul sudah full. Oh, sudah full teman-teman ya. Jadi ini sudah full mic gain-nya. 123.321 Nikom NK 360. Nah, ini saya akan bandingkan dengan ini Bofeng ya, karena ini suaranya sama-sama kecil. 123.321 Bofeng UVB 5, Nikom NK 360, Nikom NK 360, Bofeng UVB 5. Oke, Nikom masih lebih besar dikit. Jadi untuk modulasi Nikom di situ, kemudian Bofeng UVB 5 di sini ya. Oke, ini kita urutkan teman-teman ya. Kita urutkan berdasarkan kekencangan modulasi ya. Set. Oke. Nah, sekarang giliran yang Eskom dan ini ya. Ini saya pilih salah satu aja ya teman-teman ya, karena sama persis. Jadi saya akan milih yang ke Bofeng dulu ya. 123.321 ini Bofeng UV5R Mini. Nah, kita coba tandingin dengan yang ini. 123.321 UVB5, UV5R Mini, UV5R Mini. Oke teman-teman, jadi ternyata UV5R Mini memang paling bontot suaranya ya. Wah, di ujung situ. Jadi oke teman-teman, untuk kualitas audio ya, kualitas audio mikrofon itu paling kenceng Bofeng UV5R yang terbaru ya teman-teman. Jadi bukan yang lama kecil teman-teman ya. Yang baru itu seperti ini layarnya tuh. Kemudian di sini ada fast copy FC seperti ini teman-teman ya. Jadi beda kan, kalau yang lama itu seperti ini menu-menunya teman-teman. Nah, ini step TX ini sudah beda tuh. Beda ya. Jadi buat teman-teman mungkin untuk kalau nyari ini ya, ini karena kenceng banget modulasinya. Kalau Anda nyari ini, Anda menuju ke link saya nanti ya, saya akan kasih linknya. Dan memang itu harus di video saya, kalau di Shopee-nya belum ada ini yang kayak gini teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya tadi FC21R ya, Foscom itu ada linknya ya. Nanti kita cari ya. Untuk 78 ada, Nikom apalagi, UVB 5 juga ada, ini juga UV5R Mini, dan Eskom ini juga ada teman-teman linknya. Oke teman-teman, jadi untuk power, karena ini sama-sama 5 watt, saya nggak perlu tes lagi. Tapi memang diantara semua ini yang paling besar ini teman-teman ya, Bofeng ini ya, karena ya dia yang terbaru ya, dia lebih besar powernya ini daripada yang lain, sudah sekitar 6 watt lebih ya yang ini. Aduh, sorry jatuh. Oke teman-teman, jadi terus mana yang worth it dipakai untuk satelit ya? Kalau untuk worth it pakai satelit, ini worth it, cuman ini nggak bisa kita memori crossband teman-teman, sehingga ya mesti kita manual ya. Ini manual. Kemudian yang sudah saya coba ini worth it banget, yang VW5. Ini juga worth it banget, FC78R. Ini nggak bisa teman-teman. Meskipun dia bagus, peka dan segala macam, tapi karena saya pakai di satelit nggak mau teman-teman, yang ini nggak mau muncul. Kemudian ini meskipun suaranya kecil tetap masih bisa masuk satelit yang Bofeng UV5R Mini. Ya, itu teman-teman yang bisa saya simpulkan di antara semuanya. Sehingga untuk antara RX, modulasi, power itu yang urutan pertama ini teman-teman ya. Ini Nikom NK 360. Dia untuk resipnya, fiturnya, kemudian suaranya juga lumayan, nggak terlalu kenceng juga, tapi sudah di atasnya UVB 5, dan yang jelas itu resipnya bagus banget teman-teman. Untuk power udah oke ya. Selanjutnya yang saya jatuhkan untuk yang kedua teman-teman ya, di antara semua ini adalah yang ini teman-teman ya. Ini karena dia resipnya juga peka banget teman-teman. Setelah kita buka Squeal itu peka sekali, dan modulasinya juga kenceng.
Kemudian ya programnya juga gampang, crossband, nah, meskipun fiturnya tidak sebanyak yang Nikom NK360. Kemudian selanjutnya jatuh pada ini teman-teman ya, Baofeng UV5R yang baru teman-teman. Tapi ini Anda harus benar-benar cari sebenar-benarnya. Jadi kalau Anda cari di luar yang ada di titik saya nggak bakalan dapat ya teman-teman. Mau cari di Shopee nggak ketemu ya. Kemudian selanjutnya jatuh ke ini teman-teman ya, VB5. Selanjutnya meskipun ini suaranya nggak kencang, tapi saya pilih ini teman-teman setelah ini FC21R. Ini ya, meskipun resipnya nggak bagus, tapi dia punya fitur yang lumayan banyak, ada Bluetooth, programming dan segala macamnya, dan ya kalau kita pakai di lokalan dengan antena bawaan sudah oke. Kemudian terakhir ini teman-teman ya, kenapa ini terakhir, karena ini saya nggak bisa pakai di satelit. Ya, meskipun resipnya bagus, tapi ternyata saya pakai komunikasi nggak bisa. Ini malah bisa yang ini ya. Nah itu teman-teman urutannya yang udah kita urutkan. Di antara ini mungkin ada yang Anda punya, ya itu bisa Anda sangat beruntung. Dan yang ini ya identik dengan TIT Radio, identik dengan yang lain-lain ya. Kalau modelnya seperti ini mantap. Setelah Anda upgrade di mana, kita coba lihat ya. Nih 2.0118, nggak usah dinaikin tinggi-tinggi, cukup pakai 2.0118 framernya ya teman-teman ya. Itu dia. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk radio kecil yang sangat worth it untuk Anda miliki di akhir tahun 2025 saat ini ya. Dan saya mohon maaf kalau memang masih ada radio yang memang tidak tampil di sini, tapi mungkin Anda punya ya, karena apa yang ada di sini adalah yang ada di studio kita, yang kita tampilkan, yang kita uji, yang kita tes teman-teman, sehingga ya itu tadi sesuai dengan hasil pengetesan maka kita bisa sampaikan ya. Dan ini tadi real kita langsung tes ya, resipnya kita langsung tes modulasinya, power nggak perlu kita tes karena ini radio udah identik sama-sama gitu ya. Oke teman-teman, itu dia radio-radio yang sudah kita bahas tadi ya. Radio kecil di sini ada 7 radio ya. Dan setelah kita ulas ternyata memang ada beberapa kelebihan dan kekurangan di antara mereka semua. Tidak ada yang 100% bagus, tapi paling tidak di antara kelebihan dan kelemahannya itu digabung, dikurangi, ditambah, maka urutannya kita urutkan dari yang sebelah kiri ini teman-teman ya, dari sebelah kiri ke kanan saya seperti itu ya. Nah, yang jelas radio ini worth it Anda miliki di akhir tahun 2025, sehingga komunikasi Anda menjadi lebih baik, komunikasi Anda bisa menjadi lebih mudah, karena di antara semua ini mungkin masih ada yang lebih kecil yang mungkin saya tidak tampilkan di sini, yang punya keypad lengkap, kemudian dual band, power 5 watt ya. Mungkin ada yang lain, tapi kan yang jelas yang saya tampilkan adalah yang pernah kita tes dan pernah kita review di sini teman-teman ya. Oke, sekian dari saya teman-teman. Semoga ini bermanfaat sehingga Anda tidak ragu-ragu lagi dalam menentukan sebuah produk yang terbaik untuk Anda. Yang kecali itu yang gini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pendiri. Bye-bye.